Jadi kurang lebih saya dipanggil beliau hari Senin tepatnya jam 1 siang. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Iya. Karena di hari Sabtunya saya juga udah sama ibu. Ketika saya sama ibu udah salaman sama ibu. Biasa gitu ya? Bukan salaman untuk Mas Anies lah gitu. Oh gitu. Nggak kebayang nih pemilu yang akan datang tahun ini aja udah ada Imam Mahdi palsu. Nggak kebayang gimana fitnahnya nanti ketika orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan menyalahgunakan AI ini. Dan Ada satu momen di mana si Bang Julil ini bilang, kami ini bukan loyalis Anies, kami loyalis perubahan. Nah, di situ si Mas Anies kayak marah gitu Bang, nggak terima gitu. Jadi kayak setelah statement ini mungkin yang akhirnya bikin Anies nih nandain ini orang gitu kayak, oh awas lo ya gitu. Pemilu 2029 itu kan masih lama guys ya. Tapi nama Pak Anies Baswedan kabarnya mau diblokir dari pemilu 2029. Why? Apakah benar sahabat Hendris? Ada apa? Yuk disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Langkah-langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan Pak Anies Baswedan jelang 2029 dari jembatan gantung di Pandeglang, Banten itu ramai ya, sehingga menarik perhatian publik. Belum apa-apa sudah meresmikan jembatan gantung. Bayangkan pengangguran saja bisa melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata Pak Anies Baswedan itu bukannya dipuji ya bagi para pembenci ya, itu malah dihujat, dihina, difitnah, dikatain cuma chat doang gitu ya, cuma seupil, seuprit ya, Anies Baswedan pencitraan lah atau apalah, pokoknya banyak narasi-narasi tersebut. Apalagi waktu itu kan pernah seorang pengamat politik mengatakan kalau nama Anies Baswedan itu ketika tidak menjadi apa-apa pasca Pilpres, gagal Pilgub DKI, itu tenggelam wassalam. Nah, ini malah kenyataannya justru nama Anies Baswedan itu makin melesat. Ditambah lagi langkah-langkah brilian yang dilakukan. Nah, di tengah berbagai cara yang dilakukan Pak Anies Baswedan untuk berkontribusi untuk Indonesia, ternyata masih banyak gitu kita perhatikan di medsos khususnya ya. Banyak timbul fitnah, berita hoaks tentang Pak Anies Baswedan. Dan ada yang lebih parah lagi, ini ada narasi untuk memblokir keikutsertaan Pak Anies Baswedan di pemilu 2029. Belum lagi ada dari Cokro TV itu membangun narasi untuk berusaha menjelekkan nama Anies Baswedan. Ini yang lagi rame itu saya perhatikan di TikTok ya. Seorang konten kreator ini dia membahas tentang AI gitu ya. Tapi narasinya menjurus juga ke sosok Anies Baswedan. Bahkan di captionnya dia tulis blokir Anies Baswedan di pemilu 2029. Nah, jadi seolah-olah nanti Pak Anies Baswedan itu yang akan menjual agama lah dan lain sebagainya. Kita simak dulu videonya. Check it out. yang lagi rame nih guys, ini sumpah mengerikan banget ya. AI semakin menggila. Ya, ini bener-bener menyeramkan. Dunia fitnah sudah di depan mata. Baru kita sadar apa yang dikatakan Rasulullah beratus-ratus tahun yang lalu kenyataan sekarang. Nih kalian lihat di video ini. Yang kamu lihat sekarang ini sayang, bukan manusia, tapi cuma ketikan prompt saja. Mungkin dulu kita bertanya-tanya, kenapa wajah Rasulullah nggak boleh digambarkan? Ya, terjawab sudah, dari prompt doang, diketik-ketik-ketik bisa menyebarkan fitnah. Cuma nggak kebayang nih pemilu yang akan datang tahun ini aja udah ada Imam Mahdi palsu. Nggak kebayang gimana fitnahnya nanti ketika orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan menyalahgunakan AI ini. Dan tahu gak kalian, AI ini bisa menggantikan banyak pekerjaan manusia. Jika kalian lihat video ini, bahkan di dalam video ini AI ini bisa membuat percakapan seolah-olah mereka ini punya perasaan. Mereka demo nih, mereka ini nggak dibilang prom, mereka adalah orang. Aku jadi keinget dari salah satu film yang kayak begini nih. Mulai dari sekarang kita harus hati-hati sebarin video ini ke bapak kalian atau grup keluarga kalian. Jangan sampai kemakan fitnah ya, ulah dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dan saya baca itu komen-komen netizen gitu ya. Kok bawanya ke Anies Baswedan gitu ya. Captionnya kok bawa ke Anies Baswedan. Anies Baswedan kan bukan siapa-siapa.
pengangguran sekarang, ya. Bukan pejabat, tapi kok dinarasikan seperti itu. Apa tujuan dibalik itu semua? Dan memang saya perhatikan sebelumnya banyak sekali konten-kontennya yang banyak ya seperti menggiring opini yang kurang baik terhadap sosok Anies Baswedan. Saya juga nggak tahu kenapa dia begitu bencinya dengan Anies Baswedan. Apakah dia seorang buzzernya? Tahu siapa? Kenapa kok begitu bencinya dengan Pak Anies Baswedan? Selalu kontennya berbau menggiring opini yang kurang tepat untuk Anies Baswedan. Ini ada mulai penggiringan opini seorang mantan relawan Anies Baswedan di Cokro TV. Nah, kita simak videonya di sini. Ada satu momen di mana si Bang Julil ini bilang, kami ini bukan loyalis Anies, kami loyalis perubahan. Nah, di situ si Mas Anies kayak marah gitu Bang, nggak terima gitu. Jadi kayak setelah statement ini mungkin yang akhirnya bikin Anies nih nandain ini orang gitu kayak, oh awas lo ya gitu. Iya, baper, ngambek lah ya. Ngambek gitu. Iya. Nggak, karena memang Anies ketika itu kan menawarkan perubahan kan? Iya, perubahan. Mungkin ya Bang Julil nggak salah juga nggak sih kan ngeliatnya loyalis perubahan nih. Dilihat dari visi misinya. Visi-misinya gitu kan. Pas di statement begitu Si marah. Bang Julilnya emang rada terlalu berani kali ya, terlalu jujur. Jujur. Oh jadi mungkin Bang Ade ngeliat yang lain itu pada takut gitu ya? Bukan, maksud saya gini. Oke. Ya udah tahu kali ya Aniesnya kayak begitu ya. Nah, Terus dipancing. lu pakai mancing-mancing bilang, gue tuh bukan pro lo, gue pronya pada yang diperjuangkan lo, yaitu perubahan. Kan mestinya Anies tuh langsung bilang, wah ini harus dipuji dong. Iya. Jadi kamu tuh sejalan dengan saya. Jadi kamu tuh nggak minta apa-apa ya sama saya ya. Kamu tuh cuman sama-sama ingin memperjuangkan perubahan. Harusnya diapresiasi dong. Betul. Ekspektasinya begitu. Ternyata. Wow. Saya perhatikan ya, kenapa kok banyak ketakutan gitu terhadap sosok Anies Baswedan. Padahal ada KDM yang tengah viral, yang tengah dipuji-puji, yang tengah disanjung-sanjung. Tapi kok Anies Baswedan ini masih sangat ditakuti di perpolitikan tanah air. Kenapa? Padahal dia pengangguran loh. Pengangguran. Tidak punya partai gitu ya. Tidak menjabat saat ini. Belum lagi ada pengakuan Pramono Anung ya terkait Pilgub DKI sebelum dipilih Pramono itu Pak Anies Baswedan. Nah, ada narasi yang menggoreng-goreng malah statement dari Pramono ini. Jadi kurang lebih saya dipanggil beliau hari Senin tepatnya jam 1 siang. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Iya. Karena di hari Sabtunya saya juga udah sama ibu. Ketika saya sama ibu udah salaman sama ibu. Biasa gitu ya? Bukan salaman untuk Mas Anies lah gitu. Oh gitu. Oh, Karena oke. saya ditanya oleh beliau, ada hal yang saya nggak bisa sampaikan ke publik. Saya sampai udah telepon Mas Anies, Mas, selamat ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Itu hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Sabtunya. Hari Senin dipanggil jam 1, begitu saya datang langsung ibu salaman. Kamu saya tugaskan untuk jadi calon gubernur Jakarta. Mbak bercanda? Enggak, saya serius. Kamu udah tak pegang tanganmu loh. Berarti ini udah deal. Mbak bercanda? Enggak dong. Aku bilang, masa enggak, udah kamu ngomong sama Hani. Kan saya udah sama Mbak Mega kan akrab. Iya. Jadi saya ngomong sama istri juga kaget. Karena saya nggak mau balik lagi, saya telepon Pak Jokowi. Bener-bener saya telepon Pak Jokowi. Saya bilang, Bapak Presiden, saya diminta Ibu untuk maju sebagai gubernur. Beliau ketawa ngakak. Karena Mensescap waktu itu ya, masih ya. Ya saya kan orang yang sangat taat etika aturan main. Sampai saya 3 kali ngadep Pak Jokowi. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi. Oh ya? Jauh hari. Ketika setelah Pak Prabowo menang di bulan Februari, mungkin di bulan Maret, April gitulah, beliau menyampaikan, Mas, supaya Jakarta tenang, mau nggak jadi calon gubernur gitu. Ke Mas Pram. Ke saya bilang enggak, karena pada waktu itu pasti lawan kota kosong, belum ada putusan MK, apalagi seluruh Kim gabung jadi satu, tambah PDI kan lebih besar lagi gitu, pasti lawan kota kosong. Nggak ada lawan lah kira-kira. Saya bilang enggak Bapak, saya pengen punya waktu untuk cucu saya.
memang betul-betul pengen punya waktu untuk cucu. Tapi yang saya nggak bisa menolak adalah ketika ibu udah keras. Ibu udah keras dan saya juga udah keras, sama-sama keras. Saya udah tahu, waduh ini kok sama-sama keras. Dan ketika saya ketemu Bang Dul lah yang membuat kemudian saya menjadi melunak. Lunak ya. Dan yaudah, Bismillah Bang, kita fight gitu. Saya malam itu juga hari Selasa malam saya telepon Ibu Mega. Video call, Mbak, besok jam 11 saya mendaftar. Hah? Kamu mau mendaftar? Emang udah kamu ngurus ini ya? Semuanya? Enggak. Ya udah daftar dulu aja. Jadi ketika saya dan Bang Dul mendaftar itu belum ada dokumen. Yang ada hanya surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen. Udah itu aja. Jadi tetap yang jelek jadi Anies Baswedan. Padahal kan di video sebelumnya kita sudah bahas gitu ya, terbongkar gitu ya. Mengapa sih di detik last minute Megawati milih Pramono, ya kan, bukan Anies Baswedan. Banyak banget narasi-narasi fitnah ke Pak Anies Baswedan. Jadi kalau saya perhatikan memang seperti analisa-analisa saya sebelumnya gitu ya. Kalau saya perhatikan, jadi ini mulai timbul ketakutan-ketakutan dari lawan politik Pak Anies Baswedan, apalagi langkah cerdas Pak Anies Baswedan untuk bekal di pemilu 2029 itu besar banget. Waktunya pun sangat banyak ya Pak Anies untuk bisa menggait simpati, empati dari masyarakat. Apalagi yang dilakukan seperti jembatan gantung di Pandeglang, Banten itu ya, itu langkah cerdas menurut saya ya, yang tidak dipunyai mungkin lawan politik Pak Anies Baswedan ya, dengan langkah yang ya mungkin kelihatannya pembangunannya hanya jembatan gantung gitu ya, tapi itu manfaatnya itu sangat luar biasa dirasakan langsung oleh masyarakat, begitu ya. Jadi bukan proyek yang triliunan ya, mungkin bukan juga IKN gitu ya, tapi bisa menyentuh masyarakat dan punya efek besar bagi masyarakat, sehingga masyarakat simpatinya itu semakin besar ke Pak Anies Baswedan, ya nggak? Apalagi kan IKN itu kan jadi pro kontra, jadi polemik gitu ya, menghabiskan triliunan, tapi sekarang kita perhatikan banyak sekali berita-berita tentang IKN yang diduga mangkrak lah, tidak berlanjut, padahal sudah menghabiskan ribuan triliun uang gitu ya untuk membangun sebuah IKN. Tapi Pak Anies Baswedan dengan langkah kecilnya membangun jembatan saja punya efek besar dan bikin lawan politiknya takut. Apalagi dengan ditambah dengan apa namanya narasi-narasi dari ya influencer ya, TikToker di media sosial yang menjurus framing, memfitnah sosok Anies Baswedan. Dan bisa tidak menutup kemungkinan ini secara sistematis dilakukan untuk menenggelamkan efek Anies Baswedan. Benar nggak sama Hendris? Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi sengaja memang langkah-langkah Anies Baswedan itu agar diredam ya lewat narasi-narasi framing-framing yang kurang masuk akal. Apalagi di tengah maraknya AI sekarang ini ya. Video-video yang dibuat lewat AI akan sangat mudah orang untuk membuat framing berita-berita hoax gitu ya. Kalau saya pribadi tidak menggunakan gitu ya teknologi AI ini gitu ya. Kenapa? Tetap pikiran manusia ya itu masih dibutuhkan. Menurut nggak Sahabat Hendis ya? Kalau cuma untuk video have fun mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk melawan ide-ide dan pikiran, tetap ide dan pikiran manusia itu lebih dibutuhkan gitu ya. Benar nggak Sahabat Hendis? Jujur kalau membuat video untuk AI saya belum tertarik saat ini. Semoga dengan kehadiran AI saat ini tidak membuat kita itu bisa mudah percaya dengan berita-berita, narasi-narasi hoax di luar sana. Harus kita lihat lagi gitu loh, cross check lagi ya, dan kita harus kritis dan memfilter informasi-informasi yang masuk. Saya cuma khawatir saja gitu loh, karena untuk generasi muda ya, yang belasan tahun ya, itu akan gampang mudah digiring dengan opini-opini yang
kurang tepat ya, sehingga nanti di 2029 banyak yang termakan berita-berita narasi-narasi yang kurang tepat. Setuju nggak sahabat Hendris? So, yuk kita ajak keluarga kita, ya, anak kita untuk tetap melek dengan teknologi, tapi juga bisa memfilter berita-berita yang kurang, narasi-narasi yang kurang tepat. Setuju sahabat Hendris ya? Nah, jadi itu pengamatan saya, analisa saya sahabat Hendris mengenai banyaknya video-video narasi-narasi kurang tepat yang ditujukan ke Pak Anies Baswedan. Itu menandakan Anies Baswedan itu masih sangat-sangat diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Setuju nggak sahabat Hendris? Ya, dengan narasi yang dilakukan oleh buzzer-buzzer, influencer, ya itu menandakan Anies Baswedan masih sangat berpengaruh. Setuju kan? Nah, itu sahabat Hendris ya. Mungkin itu analisa saya sahabat Hendris mengenai bagaimana pengaruh besar dari Anies Baswedan itu ke depan akan semakin besar, ya. Apalagi fitnah-fitnahnya pun akan semakin besar pula. Oke? Itu saja video kali ini sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.